Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allahu bil haqqi bashiran wa nasira wa da'iyan ila Allah bi isnihi wa sirajan munira. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil mursalin imamil muttaqin Muhammad bin Abdullah la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan saya muliakan pengurus Masjid Nurul Akbar, yang saya hormati dan saya muliakan seluruh jemaah Masjid Nurul Akbar, dan terkhusus buat saudara-saudara saya member komunitas pejuang subuh Kabupaten Bulukumba yang insya Allah semuanya dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seluruh yang hadir yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul tausiah kita pada subuh hari ini yaitu sidang istimewa Parlemen Quraisy Darun Nadwa yang menyebabkan hijrahnya Rasulullah SAW dari kota Mekah ke kota Yastrib. Seluruh yang hadir yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak Rasulullah Muhammad SAW diangkat menjadi nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mulai dari tahun pertama kenabian Rasulullah SAW berdakwah menyebarkan agama Islam ini. Bagaimana cahaya sinar Islam ini terpancar, bagaimana penduduk-penduduk Mekah menganut agama Islam, mengibarkan bendera tauhid, walaupun pada saat itu Rasulullah SAW berdakwah dengan cara sembunyi-sembunyi. Seiring dengan perjalanan waktu, tepatnya di tahun 6 kenabian, di mana Umar bin Khattab menyatakan diri memeluk Islam di hadapan Rasulullah SAW, maka pada saat itulah Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat berdakwah dengan terang-terangan. Seluruh yang hadir yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seiring dengan perjalanan waktu, dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, orang yang menganut Islam semakin hari semakin bertambah jumlahnya, semakin banyak jumlahnya yang menganut Islam. Ini tidak lepas pula dari dua orang yang sangat berjasa di dalam dakwahnya Rasulullah SAW, yaitu pamannya Abu Talib dan istrinya Khadijah Al-Kubra. Namun tepatnya di bulan Rajab tahun 10 kenabian, Abu Talib meninggal dunia. 2 bulan selanjutnya di bulan Ramadan di tahun 10 kenabian, istrinya Rasulullah SAW, Khadijah Al-Kubra pun meninggal dunia. Sehingga tatkala kedua orang yang senantiasa menjadi tameng dan pelindung Rasulullah SAW meninggal dunia, pada saat itulah orang-orang kafir Quraisy tidak pernah berhenti bagaimana caranya menghentikan dakwah Rasulullah ini. Bahkan tidak sedikit orang-orang kafir Quraisy menyakiti Rasulullah SAW dengan para sahabatnya. Maka tepat di awal tahun ke-14 kenabian Rasulullah SAW, tepatnya di bulan Safar, tanggal 26 Safar di tahun pertama Hijriah atau di tahun
ke-14 kenabian Rasulullah SAW yang bertepatan dengan tanggal 12 September tahun 622 Masehi. Para petinggi Quraisy pada saat itu melaksanakan sidang istimewa, sidang gawat darurat di Darun Nadwa dengan tujuan bagaimana caranya supaya bendera tauhid yang dikibarkan Rasulullah SAW, sinar dan cahaya Islam ini tidak terpancar lagi. Maka direncanakanlah sidang istimewa pada saat itu. Adapun yang hadir dalam sidang istimewa tersebut adalah para petinggi-petinggi Quraisy yang mewakili kabilah-kabilah, kaum-kaum mereka. Di antaranya duduk di kursi pertama adalah Abu Jahal bin Hisam. Abu Jahal bin Hisam yaitu kabilah yang mewakili dari Bani Mahsum. Kemudian duduk di kursi kedua, ketiga dan keempat yaitu Jubair bin Mut'im, Tu'aim bin Adi dan Al-Haris bin Amir. Ketiga orang ini mewakili Bani Naufal bin Abdi Manaf. Kemudian di kursi kelima, keenam, ketujuh di delegasi tersebut yaitu hadir Saibah bin Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah dan Abu Sufyan bin Har. Ketiga orang ini mewakili dari atau delegasi dari Bani Abdusam bin Abdi Manaf. Kemudian selanjutnya duduk di kursi selanjutnya yaitu An-Nadar bin Al-Haris. Dia mewakili dari kabilah atau Bani Abduddar. Kemudian di kursi selanjutnya duduk yaitu Abu Bukhtar bin Hisam, kemudian Sam'ah bin Al-Aswad, kemudian Malik bin Hisam. Ketiga orang ini mewakili kabilah dari Bani Asab bin Al-Ussa. Kemudian selanjutnya duduk di kursi delegasi perwakilan yaitu Nubai bin Al-Hajjaj, kemudian Munabbi bin Al-Hajjaj. Kedua orang ini mewakili dari Bani Saham. Dan yang terakhir yang duduk di kursi parlemen pada saat itu adalah Umayyah bin Khalaf yang mewakili dari Bani Jum'ah. Inilah orang-orang yang ikut dalam konferensi gawat darurat orang petinggi kafir Quraisy Darul An-Nadwa yang bermaksud ingin menghentikan laju dakwah Rasulullah SAW. Maka pada pagi harinya orang-orang tersebut bersegera menuju Darun Nadwa untuk melaksanakan sidang khusus. Maka tatkala orang-orang ini mulai berdatangan di Darun Nadwa, maka salah seorang berdiri di pintu masuk Darun Nadwa, tak lain dan tak bukan adalah iblis, yaitu iblis yang merubah wujud menjadi seorang laki-laki tua yang cukup berwibawa yang berdiri di depan pintu Darun Nadwa. Tatkala para utusan delegasi ini masuk di Darun Nadwa, bertanya di antara utusan tersebut, siapakah bapak ini? Kemudian bapak tua ini yang tak lain adalah iblis menjawab, saya adalah penduduk dari daerah Najd. Tujuan saya ditanya, apa tujuan dan maksud kehadiran bapak di tempat ini? Saya mendengar rencana tuan-tuan untuk melaksanakan sidang parlemen. Saya hadir di tempat ini tak lain dan tak bukan ingin mendengarkan hasil rapat tuan-tuan, dan boleh jadi saya bisa memasukkan saran dan masukan dalam sidang parlemen tersebut. Maka bapak tua ini dari Najd yang tak lain adalah iblis dipersilahkan masuk di dalam sidang parlemen Quraisy di Darun Nadwa tersebut. Sidang pun berlangsung. Terjadi perdebatan panjang di dalam sidang. Salah seorang yaitu Abul Aswad atau Sam'a bin Al-Aswad mengangkat tangan. Apa yang diusulkan oleh Sam'a bin Al-Aswad atau Abul Aswad? Saya mengusulkan, jika sekiranya Muhammad kita usir dari negeri ini, kita asingkan dari negeri ini, terserah dia mau ke negeri mana, bukan urusan kita. Apapun yang terjadi di tempat di mana dia pergi, itu bukan urusan kita. Maka setelah mendengarkan usulan Abul Aswad, lelaki tua ini angkat tangan, yang tak lain adalah iblis.
wahai Tuan, apa yang Tuan sarankan tersebut bukanlah saran yang tepat. Karena apabila Muhammad diasingkan, diusir dari negeri ini, bisa saja di negeri tempat tujuannya dia menyusun barisan, kemudian mempengaruhi orang-orang di negeri tersebut. Bukankah Muhammad itu pandai bercerita dengan ucapannya, mampu menembus relung-relung hati seseorang untuk memeluk agama yang dia bawa? Sehingga saya tidak berpendapat tentang usulan tersebut. Kemudian selanjutnya, angkat tangan lagi salah seorang peserta dalam sidang delegasi dari salah seorang delegasi yang bernama Abu Bakhtari bin Hisham. Apa yang diusulkan Abu Bakhtari bin Hisham? Dia mengusulkan agar sekiranya Muhammad dimasukkan di dalam jeruji besi atau kerengken, kemudian dibiarkan di dalam kerengken tersebut sampai dia meninggal. Namun kembali orang tua tadi yang dari daerah Najd, yang tak lain adalah iblis, berkata lagi bahwa kalau saya tidak menerima pendapat dan saran Tuan tentang bagaimana Muhammad dikurung di dalam jeruji atau dalam kerengken, karena boleh jadi apabila pengikutnya, sahabat-sahabatnya mendengarkan bahwa Muhammad ditahan di dalam jeruji, bisa saja di luar sana dia menyusun kekuatan, kemudian menyerang kita, kemudian merebut Muhammad dari tangan kita. Sehingga saya tidak sependapat dengan usulan tersebut. Kemudian Abu Jahal pun penjahat kelas kakap mengangkat tangan dalam sidang tersebut. Abu Jahal mengusulkan bahwa bagaimana jika sekiranya kita memilih pemuda-pemuda yang gagah perkasa, kemudian dipersenjatai dengan senjata yang tajam, kemudian membunuh Rasulullah SAW secara bersamaan, sehingga Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib tidak bisa menyerang terhadap salah satu kabilah dari kita, karena kita bersama-sama membunuh Muhammad, sehingga kita hanya bisa dikenakan denda. Maka apa kata orang tua tersebut? Saya setuju dengan saran Abu Jahal ini. Maka disepakatilah pada pagi hari itu bagaimana Rasulullah SAW dibunuh. Tatkala para delegasi-delegasi ini kembali setelah melaksanakan rapat mempersiapkan untuk membunuh Rasulullah SAW, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril turun wahyu kepada Rasulullah Muhammad SAW, menyampaikan Rasulullah tentang rencana orang-orang kafir Quraisy membunuh Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah SAW diizinkan berhijrah pada saat itu. Maka di siang hari yang terik panas matahari, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika kami duduk di rumah Abu Bakar, di rumah bapaknya, tiba-tiba datang seseorang yang tak lain adalah Rasulullah Muhammad SAW. Di bawah terik matahari, dia tutupi mukanya dengan kain. Maka berkata Abu Bakar, ibu dan bapakku yang akan menjadi tebusannya, tidaklah Rasulullah SAW datang dalam keadaan begini kecuali sesuatu hal yang sangat penting. Rasulullah SAW pun masuk ke dalam rumah Abu Bakar. Kemudian Rasulullah berkata, wahai Abu Bakar, keluarkanlah orang-orang yang ada di sisimu. Maka berkata Abu Bakar, wahai Rasulullah, semua yang ada di dalam rumah adalah keluargamu. Maka Rasulullah SAW menyampaikan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, aku telah diizinkan untuk berhijrah. Bertanya Abu Bakar, apakah aku yang hendak engkau ajak ya Rasulullah bersamamu untuk hijrah? Maka kata Rasulullah SAW, iya. Maka setelah menyampaikan perihal rencana hijrah Abu Bakar, maka Rasulullah SAW pun kembali ke rumahnya. Tiba di rumahnya, menyampaikan kepada Ali bin Abi Thalib bahwa sebentar malam
engkau pakai selimut burdahku yang berwarna hijau dari Hadramaut, di mana engkau tatkala engkau memakai burdahku itu tertidur, maka orang-orang kafir Quraisy yang hendak berbuat jahat kepadamu tidak akan berbuat jahat kepadamu. Dia sampaikan rencana hijrah Rasulullah SAW sebentar malam. Maka tatkala malam hari tiba, orang-orang kafir Quraisy, 11 orang al-Ghoyok Quraisy ditugaskan berjaga di depan rumah Rasulullah SAW, menunggui Rasulullah SAW keluar dari rumahnya. Karena kebiasaan Rasulullah SAW keluar rumah pada tengah malam atau 2/3 malam untuk berangkat ke Masjidil Haram untuk melaksanakan salat. Dan apa yang terjadi atas izin dan kuasa Allah Subhanahu wa taala yang menguasai apa yang ada di langit dan di bumi, pada malam hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar meninggalkan rumahnya, di mana orang-orang kafir Quraisy yang dipimpin pada saat itu Abu Jahal, bahkan paman Rasulullah Abu Lahab pun ikut hadir pada saat itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu menerima wahyu dari malaikat Jibril sebagaimana yang terdapat di dalam surah Yasin ayat ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aksaynahum fahum la yubsirun. Dan kami tutup mata mereka dan di belakang mereka pun, dan kami adakan dinding di hadapan mereka dan dinding di belakang mereka, dan kami tutup mata mereka sehingga dia tidak melihat. Rasulullah keluar meninggalkan rumahnya pada malam hari. Di dalam riwayat dijelaskan bahkan Rasulullah sempat mengambil tanah kemudian menaburi semua, tak terkecuali ditaburi semua pasir di atas kepalanya. Kemudian Rasulullah berangkat menuju rumah Abu Bakar yang sudah menunggu. Tatkala tiba di rumah Abu Bakar, Rasulullah SAW pun berangkat meninggalkan rumah Abu Bakar bersama-sama menuju ke arah selatan, yaitu ke arah Yaman. Kenapa dia mengarah Yaman padahal Madinah itu mestinya ke arah utara? Karena bagaimana caranya mengelabui orang-orang Quraisy tatkala dia mencari Nabi dan tidak menemukannya. Rasulullah SAW berjalan bersama Abu Bakar di malam itu, tepatnya di malam 27 Safar tahun ke-14 kenabian atau tahun pertama Hijriyah. Berjalan Rasulullah SAW kurang lebih 8 km sampai dia tiba di Bukit Sur. Kita kembali ke rumah Rasulullah SAW. Di dalam riwayat dijelaskan, seseorang yang tidak diberikan tugas untuk menjaga Rasulullah SAW lewat di hadapan rumah Rasulullah, berkata kepada orang-orang yang menunggui Rasulullah, apa yang kalian tunggu? Maka sentak orang-orang tersebut terbangun. Kemudian dia tersadar, apa kata orang ini? Apa yang engkau tunggu? Sesungguhnya dia telah berangkat meninggalkan rumahnya. Kemudian dia pun mengintip ke dalam rumah dan dia masih melihat yang tak lain adalah Ali bin Abi Thalib yang masih tertidur dengan menggunakan selimut burdah hijaunya Rasulullah SAW. Orang kafir Quraisy masuk dan menemukan ternyata bukan Rasulullah SAW, ternyata Ali bin Abi Thalib yang tidur di tempat tidur Rasulullah SAW. Kembali ke Gua Sur. Tatkala Rasulullah tiba di Gua Sur, apa kata Abu Bakar? Wahai Rasulullah, janganlah engkau dulu yang masuk ke dalam gua tersebut. Biarlah aku yang pertama masuk ke dalam gua. Jika sekiranya ada binatang buas atau ada ular kalajengking, maka akulah yang paling pertama yang akan dimangsa. Maka Abu Bakar masuk membersihkan gua tersebut, Gua Sur, dengan menutup lubang-lubang yang ada di dalam Gua Sur tersebut. Namun masih ada 2 lubang yang tersisa, sementara kain penutup yang digunakan Abu Bakar sudah tidak ada.
Maka Rasulullah SAW pun dipersilahkan masuk ke dalam gua tersebut. Kemudian Abu Bakar menutup kedua lubang tersebut dengan kedua kakinya. Kemudian Rasulullah SAW karena kecapean berbaring di paha Abu Bakar. Maka Abu Bakar tiba-tiba menangis, menetes air mata Abu Bakar, menetes membasahi pipinya. Kemudian air mata itu pun terjatuh ke pipi Rasulullah SAW yang tertidur di pangkuan Abu Bakar. Kata Rasulullah, wahai Abu Bakar, apa yang menyebabkan engkau menangis? Apakah engkau menyesali ikut berhijrah denganku? Kata Abu Bakar, tidak ya Rasulullah. Lantas apa yang membuat engkau menangis, Abu Bakar? Maka apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, kakiku digigit oleh ular, dan bisanya ular itu yang membuat Abu Bakar tak mampu menahan sakit sehingga dia menangis dan meneteskan air mata. Maka berkata Rasulullah SAW kepada ular itu yang didengarkan langsung oleh Abu Bakar, wahai ular, jangankan tubuhnya Abu Bakar, sehelai rambutnya pun haram engkau gigit dan engkau makan. Maka ular itu menjawab, wahai Rasulullah, aku tidak punya masalah dan urusan dengan Abu Bakar. Lantas kenapa engkau menggigit Abu Bakar? Maka berkata Umar itu, wahai Rasulullah, ribuan tahun yang lalu aku telah mendengar Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa barang siapa yang menatap wajah Rasulku Muhammad SAW dengan pandangan kemuliaan, pandangan ketenangan, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka cukuplah pandangannya itu menghantarkan dia masuk ke dalam surga. Maka tatkala aku hendak melihat wajahmu ya Rasulullah, Abu Bakar menutup lubang di mana aku hendak menatap wajahmu. Maka kata Rasulullah, wahai ular, tataplah wajahku. Karena kata ular, wahai Rasulullah, pada saat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, aku bertanya, di mana aku bisa menatap wajah Rasulullah, wajah Rasulmu, wahai ya Allah? Maka kata Allah, pergilah engkau ke Gua Sur dan tunggulah di sana. Suatu waktu Rasulullah akan pergi ke sana. Ribuan tahun aku menunggu di sini ya Rasulullah, hanya untuk sekedar untuk menatap wajahmu yang mulia. Seluruh yang hadir yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka 3 hari Rasulullah sallallahu alaihi 3 hari 3 malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Bukit Sur, yaitu mulai dari malam Jumat, malam Sabtu dan malam Ahad, yaitu di malam ke-27 Safar, 28 Safar, 29 Safar dan 30 Safar. Di saat Rasulullah SAW berada di Gua Sur, ya, maka ada pun orang yang berperang pada saat itu, mempunyai peranan penting, yaitu anaknya Abu Bakar yang bernama Abdullah. Abdullah inilah yang setiap malam datang menemui Rasulullah SAW, menyampaikan intelnya, menyampaikan apa yang dibicarakan orang-orang kafir Quraisy sejak keberangkatan Rasulullah SAW. Dan sebelum subuh hari, Abdullah harus kembali lagi ke Mekah. Iya, jadi sebelum subuh hari dia harus kembali lagi ke Mekah. Terus bagaimana cara menghapus jejak-jejak kaki Abdullah ini? Maka pengembala Abu Bakar yang bernama Amir bin Fuhairah inilah yang mengembalakan kambing-kambingnya di sekitar Bukit Sur itu. Dan dengan kambing-kambing itulah Rasulullah SAW bisa meminum susu-susu dari kambing tersebut bersama dengan Abu Bakar. Tatkala pun menjelang subuh, Amir bin Fuhairah pun menggiring kembali ternak-ternaknya supaya apa? Bisa menghapus jejak kaki Abdullah bin Umar. Dan yang bertugas membawakan makanan Rasulullah SAW adalah Asma bin Abu Bakar, anak dari Abu Bakar. Maka
setelah orang-orang kafir Quraisy ini mengetahui Rasulullah SAW telah berangkat, maka Abu Jahal pada saat itu membagi pasukannya di setiap jalur-jalur menuju Madinah ditutup oleh orang-orang kafir Quraisy. Bahkan Abu Jahal pada saat itu mengumumkan, barang siapa yang menemukan Muhammad baik dalam keadaan hidup maupun mati, maka akan dia diberikan imbalan 100 ekor onta-onta terbaik. Luar biasa yang dijanjikan orang-orang kafir Quraisy bagi yang menangkap Rasulullah SAW. Maka orang-orang kafir Quraisy yang dipimpin oleh Umayyah bin Khalaf, inilah rombongan yang sampai di Bukit Sur, di mana Rasulullah SAW bersembunyi di gua tersebut. Sampai kata Abu Bakar dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik, Abu Bakar berkata bahwa pada saat kami bersama Rasulullah SAW berada di gua Sur, maka jika sekiranya orang-orang kafir Quraisy tersebut menoleh ke kakinya, maka kata Abu Bakar, orang-orang kafir Quraisy tersebut akan menemukan kami. Tapi kata Rasulullah SAW dengan mengutip firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tahzan innallaha ma'ana." Jangan bersedih. Jangan bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita. Itulah sebabnya kata Rasulullah SAW kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, sebenarnya kita di tempat ini hanya berdua, namun ada pihak ketiga." Jemaah subuh yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena keterbatasan waktu, insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan kisah ini sampai Rasulullah SAW tiba di kota Yathrib. Saya rasa cukup sekian dan demikian yang sempat saya sampaikan pada subuh hari ini. Kalau ada benarnya itu datanya dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada salahnya itu mutlak dari saya pribadi. Sekian dan demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.